6 bukti bahwa kita semua satu dan saling terhubung. Selamat pagi, siang, sore maupun malam rekan-rekan live designers dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dimas Satya Lesmana di channel favorit kalian, Design Your Own Life. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memberikan sebuah materi mengenai 6 bukti bahwa kita semua satu dan saling terhubung. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan klik subscribe, jangan lupa klik tombol bel agar Anda tidak kehilangan notifikasi setiap kali channel ini mengupload video terbaru. Oke, kita mulai materi pertama kita hari ini. Bukti yang pertama mengenai keterkaitan dan keterikatan bahwa kita semua saling satu dan terhubung adalah kita terkait dan terhubung secara energetik, secara energi. Maksudnya gimana? Kalau kita melihat ke belakang mengenai teori-teori ledakan besar atau Big Bang, dibahas di banyak buku. Di depan saya ada beberapa buku terkait dengan pembahasan mengenai alam semesta. Jadi kalau kita merunut ke belakang ke teori ledakan Big Bang, segalanya awalnya hanyalah berupa energi. Jadi sebelum semesta ini terbentuk, segalanya ini menyatu hingga menjadi seukuran biji kacang polong, ya. Hanya sebesar ini awalnya semesta, ya. Jadi semesta ini ada sesuatu yang padat, penuh dengan energi dan sangat panas sekali, ya. Jadi biji polong ini adalah satu kesatuan energi yang maha dahsyat dengan kekuatan energi yang luar biasa besarnya, ya. Nah, pada saat biji polong ini meledak, ya, terjadilah Big Bang, ledakan besar, ya. Maka semua energi ini akan berpencar ke seluruh penjuru alam semesta, ya, yang baru terbentuk hingga hari ini, ya, hingga detik ini. Nah, sisa energi dari ledakan besar ini masih ada hingga saat ini, ya. Jadi kita di tataran energi tetap satu dan saling terhubungkan. Kenapa? Karena awalnya memang kita adalah satu kesatuan di dalam biji polong tersebut, ya. Di dalam biji yang kecil, yang padat, yang sangat penuh dengan energi tersebut, kita adalah satu kesatuan. Nah, ya, begitu dia meledak, terjadilah Big Bang, ledakan besar, maka secara energetik kita tetap terhubung satu dengan dan lainnya di tataran energi, ya. Nah, itulah mengapa ada hukum quantum entanglement, ya, keterkaitan kuantum, ya, yang menyatakan bahwa partikel, ya, antar satu dengan yang lain, antar satu partikel dengan partikel yang lain, walaupun dia berada di ujung alam semesta sebelah sini dan yang satu partikel berada di ujung semesta yang di sebelah sini, keduanya tetap saling terhubung secara instan, ya. Walaupun dia terpisah jarak yang amat sangat jauh yang tidak terhingga, dua buah partikel ini pada saat dia terpisah, dia tetap entangle, dia tetap terkait, dia tetap terhubung antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena di level energetik dia tetap satu kesatuan semenjak Big Bang, gitu, ya. Jadi fahamilah bahwa bukti yang pertama bahwa kita saling terhubungkan di tataran kuantum adalah keterkaitan energi, bahwa energi kita masih saling terhubung satu sama lainnya. Oke, itu bukti yang pertama. Kita lanjut ke bukti yang kedua. Bukti yang kedua adalah keterkaitan biologis. Maksudnya apa? Jadi pada awalnya nenek moyang manusia hanya ada siapa? Adam dan Hawa, betul? Ya. Oke, intermezzo sedikit, ya. Sebelum kita masuk lebih dalam. Pertanyaan saya, Adam dan Hawa itu tergolong alien atau bukan? Ya. Jadi kalau secara definisi segala sesuatu yang berasal dari luar planet bumi itu tergolong sebagai alien, betul? Ya. Jadi karena Adam dan Hawa itu
berasal dari mana? Dari luar planet bumi, dari surga, dia diturunkan ke bumi. Berarti secara definisi kurang lebih kita ini, Adam dan Hawa ini adalah alien yang diturunkan ke bumi, ya. Nah, itu sekedar intermezzo aja, ya. Nah, secara biologis DNA kita sebagai manusia, ya, sejak zaman dahulu kala hingga hari ini itu tetap tidak berubah, ya. Jadi DNA kita itu berupa protein ATCG yang saling mengkombinasi satu dengan yang lainnya, ya, dan membentuk sebuah rantai helix nebula yang amat sangat panjang sekali, ya. Jadi rantai helix nebula DNA kita ini kalau dibentangkan panjangnya itu bisa sampai ke bulan bolak-balik, ya, pulang pergi PP, ya. Jarak antara bumi dan bulan itu kan ribuan kilometer gitu, ya, jauh sekali. Tapi DNA kita kalau kita urai satu persatu protein ATCG tersebut itu panjangnya ternyata bisa sampai ke bulan bolak-balik. Bayangkan, ya. Jadi secara biologis kita semua ini satu dan saling terhubung. Kenapa? Karena DNA kita sama dari dulu sampai sekarang, gitu ya. Jadi kita adalah anak cucu Adam. Mau tidak bisa kita pungkiri bahwa kita adalah anak cucu Adam. Jadi secara biologis ya kita satu, ya kita semua sama, gitu loh. Saling bersaudara, gitu loh. Dari dulu sampai sekarang pun tetap sama. Hanya karena perbedaan ras, karena hanya perbedaan kulit, karena hanya perbedaan geografis, karena hanya perbedaan bangsa, karena hanya perbedaan agama, maka kita terpisah-pisah, gitu ya. Tapi secara biologis kita tetap satu, ya, tetap alien. Oke, kita lanjut ke bukti yang selanjutnya. Bukti yang ketiga yaitu keterkaitan secara kimiawi. Kalau tadi secara biologis. Jadi walaupun kita berasal dari luar planet bumi, ya, namun Adam dan Hawa tetap diciptakan dari tanah. Artinya dia kembali lagi ke tanah, kembali lagi ke tempat asal muasal penciptaannya, yaitu bumi itu sendiri. Nah, kenapa kita memiliki keterkaitan dengan planet bumi secara kimiawi? Karena yaitu tadi manusia terbuat dari tanah, betul? Nah, karena bahan dasar penciptaan kita sama, maka unsur kimiawi kita juga sama, ya. Jadi kalau dibandingkan antara tubuh kita dengan tanah ya hampir tidak jauh berbeda komposisi kimiawinya. Dan secara kebetulan juga komposisi tubuh kita itu 70-80% terdiri dari air, ya. Dan rasio ini hampir sama dengan rasio ketersediaan air di planet bumi. Jadi bisa dibayangkan komposisi tanah dan air di bumi dengan komposisi tanah, komposisi daging atau air dan non air yang ada di tubuh kita itu hampir serupa. Kira-kira ini kebetulan atau tidak, ya? Kenapa bisa komposisi manusia bisa sama dengan planet bumi? Apakah ini adalah sebuah kebetulan semata? Saya rasa tidak. Oke? Nah, itu bukti yang ketiga, keterkaitan kimiawi. Kita lanjut ke keterkaitan selanjutnya, bukti yang nomor 4, yaitu keterkaitan secara spiritual. Salah satu acuan keterkaitan spiritual saya ambil dari Al-Quran yang menyatakan bahwa maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan di dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduk kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi secara spiritual kita ini saling terhubung di tataran yang lebih tinggi, yaitu tataran spiritual. Ya. Manusia adalah makhluk spiritual, ya, yang memiliki ruh. Ruh sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran di atas adalah sesuatu yang ditiupkan atau dihembuskan. Dia adalah udara. Ya. Bukankah tanpa udara kita semua akan mati? Betul? Ruh tidak bisa dilihat. Udara pun sama, dia tidak bisa dilihat. Betul? Ruh bisa dihembuskan. Begitupun dengan udara, dia bisa dihembuskan. Ya. Jadi secara logis kita saling terhubungkan melalui jejaring bernama udara, ya, melalui udara. Udara semenjak awal planet ini ada hingga saat ini komposisinya tetap sama, ya.
Dan udara yang Anda hirup saat ini pun adalah bekas beragam makhluk hidup sejak zaman dinosaurus, bahkan lebih purba lagi. Jadi kita terhubungkan dengan udara yang ada sejak awal kali planet ini terbentuk gitu. Jadi kita terkait secara spiritual, secara ruh melalui udara dari dulu, dari zaman pertama kali ada Adam, bahkan jauh sebelum ada Adam, di mana ada bentuk kehidupan, kita sudah terhubungkan melalui bentuk ruh, melalui bentuk udara secara spiritual. Oke, itu adalah bukti yang keempat. Sekarang kita lanjut ke bukti yang nomor 5, keterkaitan vibrasi kesadaran ya. Jadi di tataran kuantum kita semua satu dan saling terhubungkan dan saling berinteraksi melalui vibrasi yang kita pancarkan kepada alam semesta. Jadi kita adalah makhluk yang bervibrasi. Saya sudah menjelaskan panjang lebar banyak video-video mengenai energi, frekuensi, dan vibrasi. Silahkan teman-teman pelajari lebih lanjut mengenai vibrasi itu sendiri. Nah, jadi kalau kita telaah lebih lanjut, vibrasi kesadaran berlaku bukan hanya untuk benda hidup, namun bisa juga untuk benda mati. Buku yang ada di sini, dia tetap di tataran kuantum memancarkan vibrasi, memiliki energi, memancarkan frekuensi. Ya, jadi di level kuantum kita ini nggak ada bedanya sama kodok, sama batu, sama keong, bahkan dengan bintang-bintang terbesar yang ada di galaksi sana. Pun kita satu dan sebangun ya, sama-sama sebentuk atom yang saling menari dengan sempurna dalam tataran kosmis bernama vibrasi semesta. Nah, di tataran kesadaran kolektif pun kita sebagai manusia memiliki keterhubungan atau saling terhubungkan antara satu dengan yang lainnya. Informasi dari sejak Big Bang, dari sejak ledakan besar terjadi hingga saat ini berkumpul di catatan semesta yang bernama Akashic Records atau rekaman Akasha ya. Rekaman Akasha inilah yang merekam segala informasi dan menjadi sebentuk kesadaran kolektif. Jadi kita ini adalah makhluk bukan sekedar omnivora, bukan sekedar karnivora, kita adalah makhluk informavora. Makhluk yang melahap segala bentuk informasi ya. Jadi segala sesuatu adalah informasi ya. Apabila segala sesuatu adalah energi, maka segala sesuatu adalah informasi. Kenapa? Karena energi itu adalah informasi ya. Jadi kita harus menyadari bahwa di tataran vibrasi, di tataran kesadaran ya, kita adalah makhluk yang bervibrasi dan saling terhubungkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan dengan makhluk yang tidak hidup sekalipun ya. Jadi itu bukti yang kelima. Sekarang kita lanjut ke bukti yang selanjutnya, yaitu bukti nomor 6. Bukti yang keenam adalah keterkaitan frekuensi pikiran kita sebagai manusia ya. Jadi di tataran pikiran manusia juga satu dan saling terhubungkan antara satu sama lainnya. Seringkali kita mengalami sinkronisitas saat misalnya kita sedang memikirkan seseorang gitu. Tiba-tiba saja orang tersebut menghubungi kita, atau misalnya pada saat kita sedang ngumpul ya bareng-bareng ya. Kemudian kita lagi ngomongin seseorang ketika kita sedang ngumpul tersebut, lalu tiba-tiba saja orang tersebut datang atau hadir di tengah-tengah kita. Lalu kita nyeletuk, panjang umur lu, baru aja diomongin. Nah, itu adalah salah satu bentuk keterkaitan kita di tataran frekuensi pikiran, bahwa pikiran manusia ini memancarkan frekuensi elektromagnetik ketika disandingkan dengan frekuensi dari hati kita. Jadi antara otak dan jantung, antara hati, dia saling terhubung, dia memancarkan frekuensi elektronik, di sini frekuensi magnetik, keduanya terhubung dan membentuk medan morfik sejauh 9 meter berupa medan elektromagnetik ya. Nah, frekuensi inilah yang saling terhubungkan antara satu dengan yang lain di tataran medan kuantum ya. Informasi yang satu saling terhubung dengan informasi yang lain
dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, yang kita pancarkan melalui medan morfik ke medan matriks ilahiyah atau medan kuantum. Jadi jangan heran kalau seseorang mendapatkan intuisi atau firasat dan ternyata itu terjadi gitu ya, terwujud. Nah, itulah bukti bahwa pikiran kita terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya di tataran kuantum ya. Nah, itulah 6 bukti bahwa kita saling terkait satu sama lainnya. Nah, sekarang saya ingin membahas sedikit mengenai peta skala kesadaran ya. Sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berterima kasih dan bersyukur atas pengetahuan ini bahwa kita saling terhubung satu sama lainnya. Berterima kasihlah atas segala keterhubungan ini ya. Sadarilah bahwa tidak ada perbedaan apapun di antara kita di level kesadaran yang lebih tinggi ya. Level kesadaran yang lebih tinggi bisa dilihat di chart di samping saya. Ini adalah chart yang saya ambil dari buku Power versus Force, bukunya David R. Hawkins ya. Sebuah buku yang amat sangat menarik, perlu Anda miliki. Harganya lumayan mahal tapi cukup worth it karena buku ini adalah buku yang awalnya hanya diberikan untuk orang-orang khusus ya, pejabat-pejabat pemerintah, Perdana Menteri, Presiden, peraih Nobel, tapi sekarang sudah bisa Anda miliki di toko buku terdekat. Bisa pesan di Tokopedia atau Shopee, ada linknya di bawah. Nah, penting bagi kita untuk mempelajari peta kesadaran yang ditemukan oleh Dr. David R. Hawkins di buku Power versus Force tersebut ya. Jadi kalau kita melihat skala kesadaran, peta kesadaran manusia, mereka yang mencapai level higher consciousness ya, mencapai tataran lebih tinggi gitu ya, atau mencapai level enlightenment kalau di bahasa Inggrisnya, itu adalah mereka yang menyadari bahwa mereka itu satu dan saling terhubungkan. Oleh sebab itulah ego mereka luruh ya, dan mereka menyadari bahwa kita semua adalah satu. Bagi mereka yang mengalami titik enlightenment, higher consciousness ya, hanya ada cinta kasih, rasa syukur, kedamaian, dan kebahagiaan bagi mereka yang sudah menyadari akan hal ini, bahwa kita adalah satu dan saling terhubung ya. Mereka yang sudah mengalami level enlightenment, para nabi, para sufi, pada orang-orang suci, para orang-orang hebat ya, mereka menyadari bahwa kita adalah satu dan saling terhubung ya. Nah, pesan saya adalah, lalu kalau kita sudah sadar bahwa kita itu satu dan saling terhubung, apakah ada ruang untuk saling membenci, menghina, menjelekkan satu sama lain? Lawang Anda dan saya itu satu dan saling terhubungkan kok. Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab. Buku ini sekali lagi, Power versus Force, membahas secara lebih mendalam mengenai peta kesadaran tadi. Buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai rahasia-rahasia alam semesta, banyak buku-buku di toko buku sana yang bisa dijadikan referensi selain kitab suci. Ada Power versus Force, ada buku Genome kalau kamu mau mempelajari mengenai DNA ya secara biologi. Ada bukunya Cosmos dari Carl Sagan yang membahas mengenai teori Big Bang dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Kisah Asal Usul, ini yang direkomendasikan oleh Bill Gates. Ini juga membahas mengenai semenjak alam semesta terbentuk hingga hari ini. Mengenai medan matriks ilahi, mengenai medan kuantum bisa baca di sini, Greg Braden. Dan ada buku lain, ini ada Einstein. Kemudian ada bukunya Sapiens, karya Yuval Noah Harari. Oke, sahabat life designer sekalian, kurang lebih itu sedikit materi dari saya mengenai 6 buah bukti bahwa kita semua saling terhubung, saling terkait antara satu sama lainnya. Mudah-mudahan materi ini bisa sedikit memberikan pencerahan bagi teman-teman life designer sekalian. Jangan lupa klik like, subscribe channel ini,
Berikan komentar Anda, dan jangan lupa kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini. Sekali lagi, apabila ada yang benar datangnya dari Yang Maha Kuasa, apabila ada yang salah saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.